Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan membuat akuntansi untuk pendirian firma jika firma itu didirikan oleh anggota di mana salah satu anggotanya itu sudah memiliki usaha. Nah, ini saya beri contohnya, misalnya ini adalah neraca all shop aku laku milik Tuan Soleh. Nah, ini dia sudah punya posisi keuangannya ya. Kemudian pada awal Januari, Ali dan Dani itu sepakat untuk bergabung dalam usaha toko online yang telah dikembangkan oleh Tuan Soleh ini. Ali menyetorkan kas sebesar 20 juta, tanah senilai 10 juta, dan bangunan kantor senilai 14 juta. Sedangkan Dani menyetorkan kas sebesar 16 juta dan kendaraan senilai 15 juta. Dalam pendirian firma ini, mereka bertiga memiliki perjanjian. Yang pertama yaitu kas milik Tuan Soleh diambil dulu seluruhnya oleh Tuan Soleh. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang Tuan Soleh dinilai kembali dan diturunkan nilainya sehingga nilai persediaannya menjadi 8 juta. Yang ketiga, hutang bank Tuan Soleh dilunasi sendiri oleh Tuan Soleh. Yang keempat, tanah milik Tuan Ali dinilai kembali menjadi 14 juta sesuai dengan harga tanah pada umumnya. Dan yang kelima, kendaraan milik Tuan Dani juga dinilai kembali menjadi 12 juta. Ada dua cara dalam menyusun akuntansi untuk pendirian firma di mana salah satu anggotanya sudah memiliki usaha. Yang pertama yaitu bisa menggunakan pembukuan yang lama atau hanya meneruskan saja dari pembukuan yang lama. Yang kedua yaitu bagaimana akuntansinya jika menggunakan pembukuan yang baru. Nah, ini saya mulai dari yang pertama dulu ya. Apabila akuntansinya itu menggunakan pembukuan yang lama, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah mengadakan penilaian kembali jika ada ya. Jika ada yang perlu dinilai kembali atau mengadakan penyesuaian kekayaan milik anggota yang sudah lama. Sekali lagi poin 1 ini jika ada. Jika tidak ada yang perlu dinilai kembali ya sudah. Berarti poin 1 ini dihilangkan. Nah, yang wajib dilakukan adalah poin 2 yaitu mencatat penyetoran kekayaan anggota yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menyusun neraca firma. Nah, ini jika menggunakan pembukuan yang lama. Saya contohkan. Yang pertama yang saya contohkan yaitu jika menggunakan pembukuan yang lama ya. Nah, kita kan harus menyesuaikan tadi kekayaan anggota yang lama, yaitu kekayaannya Tuan Soleh. Tuan Soleh kan punya neraca seperti ini tadi ya, sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di perjanjian tadi. Ini saya tampilkan lagi perjanjiannya. Perjanjian yang saya tampilkan ini yang berhubungan dengan Tuan Soleh saja. Nah, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah kas milik Tuan Soleh diambil seluruhnya, kas. Kas ya, 6 juta diambil seluruhnya berarti kasnya dikreditkan sebesar 6 juta. Kemudian persediaan barang dagang Tuan Soleh dinilai kembali dan diturunkan menjadi 8 juta. Nah, berarti di sini kan persediaan barangnya 8.750. Nah, diturunkan sehingga nilainya 8 juta. Berarti persediaan barang harus dikurangi. Dikurangi berapa? Sampai akhirnya 8 juta. Berarti persediaan barang dikreditkan sebesar 750.000. Nah, kemudian hutang bank Tuan Soleh dilunasi. Nah, ini utang. Utang bank 4.500.000 di posisi kredit. Utang kalau dilunasi berarti utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di posisi debit. Nah, 4.500.000. Nah, ini kan belum imbang ya. Ini posisi kreditnya 6.750.000, posisi debitnya 4.500.000. Nah, apa imbangnya? Berarti imbangnya ada di sini menggunakan akun modal Tuan Soleh. Karena di posisi debit modalnya berarti modal Tuan Soleh itu berkurang. Berkurang sebesar berapa ya selisihnya tadi? 6.750.000 dikurangi 4.500.000.
hasilnya 2.250.000. Nah, kalau sudah kita buat neraca hasil penyesuaiannya. Nah, bentuknya seperti ini neraca. Neraca yang baru. Bisa dilihat kasnya sudah 0 karena di sini debit 6 juta, di sini kredit 6 juta, berarti kasnya 0. Piutang dagangnya masih sama, persediaan barang dagangnya menjadi 8 juta. Karena di sini 8.750 dan di sini dikurangi 750. Maka persediaan barang dagangnya 8 juta, perlengkapannya masih sama, peralatannya juga masih sama. Kemudian utang dagangnya masih sama dan utang banknya sudah habis. Di sini utang bank 4.500.000 sudah dikurangi 4.500.000 berarti habis. Dan modalnya, modal Tuan Soleh ini berkurang. 11 juta dikurangi 2.250.000. Sehingga hasilnya modal Tuan Soleh sebesar 8.750.000. Nah, kalau dijumlahkan ya pasti sama. Di aktiva posisinya 12.250.000, di pasiva juga hasilnya 12.250.000. Nah, langkah yang kedua yaitu mencatat penyetoran kekayaan anggota baru. Nah, mencatatnya di mana ya? Di jurnal umum. Ini sudah saya buatkan kolomnya, jurnal umum, dan ini saya hadirkan perjanjian pendirian firma tadi yang berhubungan dengan anggota yang baru, yaitu tadi ada di poin 3 dan poin 4. Nah, kita hadirkan apa saja penyetoran anggota yang baru. Ini tadi milik Tuan Ali. Tuan Ali menyetorkan kas sebesar 20 juta. Kita tulis di jurnal umum, kas sebesar 20 juta. Kemudian tanah senilai 10 juta. Nah, ini tidak bisa langsung kita tulis ya, karena di sini disebutkan dinilai kembali menjadi 14 juta. Berarti bukan 10 juta yang kita tulis untuk tanah, tapi sebesar 14 juta. Sesuai dengan hasil yang dinilai kembali. Kemudian bangunan kantor senilai 14 juta, tidak ada penilaian kembali atas bangunan, berarti kita tulis apa adanya. Maka modal yang disetorkan oleh Tuan Ali seluruhnya menjadi 48 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat penyetoran Tuan Ali. Yang kedua, kita catat penyetoran atas Tuan Dani. Nah, Tuan Dani menyetorkan kas sebesar 16 juta, berarti kasnya bertambah di debit sebesar 16 juta. Kemudian kendaraan senilai 15 juta. Tetapi di sini di poin 4 kendaraan Tuan Dani itu dinilai kembali sebesar 12 juta. Berarti yang kita masukkan adalah yang dinilai kembali, yaitu kendaraan sebesar 12 juta. Nah, kalau sudah ini berarti modalnya tinggal ditambahkan 16 juta ditambah 12 juta, hasilnya adalah 28 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat penyetoran Tuan Dani. Tinggal dijumlahkan ya, debit dan kredit pasti sama hasilnya. Langkah yang ketiga yaitu menyusun neraca firmanya, neraca firma yang hasil penggabungan ya. Nah, ini tadi neraca milik yang Tuan Soleh dan ini jurnal umumnya, kita gabungkan. Kalau kalian mau menyusun buku besarnya juga boleh dulu untuk membuat neraca. Tapi karena saya rasa ini bisa dilakukan dengan hanya mengamati, menjumlahkan dan mengurangi, maka saya merasa nggak perlu untuk membuat buku besarnya. Ini bisa langsung kita susun neracanya. Ini di sisi kanan saya udah buat format neracanya, saya beri warna biru aja, nah biar membedakan. Kita mulai aktiva, seperti biasa kita mulai dari kas, kita cari kas, di sini nggak ada. Nah, di jurnal umum ada 20 juta dan 16 juta. Berarti saya tulis di sini kas sebesar 36 juta. Nomor akunnya pakai nomor akun yang lama karena ini pembukuan atas buku yang lama. Kemudian 112 kita tulis di sini piutang dagang. 113 persediaan barang dagang 8 juta, perlengkapan 2.250.000, kemudian peralatan 500. Nah, kemudian ada nggak harta lancar lainnya? Kalau ada harta lancar lainnya berarti bisa kita sisipkan di sini. Bisa kita nomori 115, 116. Nah, kebetulan ini sudah nggak ada harta lancar.
Ini adanya harta tetap, ada tanah, bangunan, dan kendaraan. Kita kita pindahkan satu persatu mulai dari tanah 14 juta, nomornya meneruskan peralatan ya. Kemudian ada bangunan 14 juta dan kendaraan sebesar 12 juta. Sudah selesai semua kita pindahkan untuk aktiva, kita jumlahkan 88.250. Kemudian pasiva. Nah, kita lihat di neraca yang lama, pasiva di sini ada utang dagang 211 sebesar 3.500.000, utang banknya udah habis. Nah, modal 8.750. Nah, karena ini hanya modal aja, padahal ini modalnya Tuan Soleh, kita tulis aja nomor 311 dengan ditambahi Tuan Soleh agar membedakan dengan modal yang lain. Kemudian ada lagi modal di sini, modal Tuan Ali 48 juta, kita pindahkan ke sini. Kemudian modal Tuan Dani 28 juta. Nah, sudah selesai semua, kita pindahkan neraca dan jurnal umumnya. Kita jumlahkan pasifanya, hasilnya sama antara aktiva dan pasiva. Nah, ini kalau firma All Shop Aku Laku ini menggunakan pembukuan yang lama. Caranya seperti ini. Nah, ini saya kembali ke slide yang tadi. Bagaimana akuntansi untuk pendirian firma jika menggunakan pembukuan baru? Nah, kalau menggunakan pembukuan baru, misalnya akuntansi itu didirikan kembali dengan nama yang baru, maka caranya yang pertama sama seperti tadi, mengadakan penilaian kembali aktiva atau kekayaan anggota yang lama. Nah, nomor 1 ini juga masih opsional jika ada perjanjian atau diperlukan penilaian. Jika memang tidak ada penyesuaiannya atau tidak melakukan penilaian, berarti nomor 1 tidak usah dilakukan. Tetapi yang wajib, yaitu mulai nomor 2 ini, harus melakukan penutupan kekayaan atas anggota yang telah memiliki usaha tersebut. Jadi perusahaannya harus ditutup dulu dengan cara membuat jurnal penutup atas aktiva yang dimiliki. Dan pasiva juga yang dimiliki pastinya. Yang ketiga yaitu mencatat penyetoran kekayaan seluruh anggota yang bergabung. Kemudian yang keempat menyusun neraca awal firma. Nah, ini contohnya. Masih sama dengan yang tadi ya kasusnya, Tuan Soleh sudah punya All Shop Aku Laku, ini adalah neracanya. Kemudian ini ada dua temannya yang baru bergabung, Ali dan Dani. Nah, saya hadirkan kembali nih perjanjian atas pendirian firma. Tapi karena mereka bertiga sudah sepakat ya, ini menggunakan pembukuan yang baru, maka poin 6 pada perjanjian firma ini saya tambahkan, firma tersebut diberi nama firma mantap jiwa. Nah, bagaimana nih pembukuannya, akuntansinya? Jika menggunakan pembukuan yang baru dengan nama mantap jiwa. Oke, jika menggunakan pembukuan baru, langkah pertama masih sama dengan yang tadi ya, yaitu menyesuaikan anggota yang lama. Nah, ini Tuan Soleh, neraca lamanya, saya hadirkan perjanjian tadi, poin 1, 2, 3 yang berhubungan dengan Tuan Soleh. Kita buat jurnal penyesuaiannya ya masih sama dengan yang tadi. Kasnya dikredit 6 juta karena diambil seluruhnya oleh Tuan Soleh. Persediaan barang dagangnya kita turunkan menjadi 750 karena di sini persediaan dagangnya dinilai kembali dan hanya senilai 8 juta. Kemudian utang banknya kita debitkan karena utang banknya dilunasi sendiri oleh Tuan Soleh, maka modal Tuan Soleh berkurang 2.250. Nah, karena adanya jurnal penyesuaian ini, maka neraca atas All Shop Aku Laku menjadi seperti ini. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya. Kenapa kasnya kosong? Karena kasnya udah dikurangi. Persediaan barang dagangnya kenapa menjadi 8 juta, padahal di sini 8.750 karena sudah dikurangi 750. Utang banknya kenapa di sini kosong, di sini padahal ada 4.500 karena utang banknya sudah dikurangi di sini di debit sebesar 4.500. Oke, ini langkah pertama.
Langkah kedua yaitu menutup akun dari pemilik lama, menutup akunnya Tuan Soleh ya. Nah, ini saya tampilkan lagi tadi neraca yang baru atau neraca hasil penyesuaiannya kita tutup. Nah, saya buat jurnal penutup di sisi kanan. Kita lihat di sisi aktiva dulu. Di sisi aktiva ini, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan dan peralatan. Aktiva itu kan saldonya di debit. Maka kalau dia ditutup, posisinya ada di kredit. Nah, kebetulan di sini nggak ada akumulasi. Akumulasi kalau misalnya ditutup, dia ada di posisi debit ya. Nah, berarti yang kita tutup hanya 4 akun ya, yaitu akun piutang dagang 1.500.000, persediaan barang dagang 8 juta, perlengkapan 2.250.000 dan peralatan sebesar 500.000. Kemudian sisi pasifa yang kita tutup adalah utang dagang dan modal. Kita tulis di posisi debit, utang dagang 3.500.000 dan modal 8.750.000. Nah, dengan dibuatnya jurnal penutup ini, maka selesailah all shop aku laku. Ini udah selesai, udah bubar, udah habis. Karena semua neracanya menjadi 0. Oke, langkah yang ketiga kan mencatat penyetoran anggota. Nah, mencatatnya di mana ya? Di jurnal umum. Nah, di sisi kanan sudah saya buatkan tabel jurnal umumnya. Kenapa di sini all shop-nya atau jurnal umumnya menjadi mantap jiwa? Karena di perjanjian pendirian firma tadi yang poin 6 diberi nama mantap jiwa. Sehingga di sini jurnal umumnya adalah milik all shop mantap jiwa. Nah, ada 3 pemilik ya tadi. Kita jurnal satu persatu. Yang pertama Tuan Soleh. Tuan Soleh berarti kalian bisa buka jurnal penutupnya tadi. Nah, Tuan Soleh kan memiliki ini. Ini tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik aja, dihidupkan kembali. Di sini saya tulis tanggal 1 ya. Piutang dagangnya 1.500.000. Kemudian persediaan barang dagangnya 8 juta. Kemudian perlengkapannya 2.250.000 dan peralatannya sebesar 500.000. Kemudian ada utang dagang sebesar 3.500.000 dan modal Tuan Soleh sebesar 8.750.000. Nah, ini adalah mencatat penyetoran Tuan Soleh. Lanjut kita catat penyetoran Tuan Ali. Tadi Tuan Ali punya ini ya, tapi di perjanjiannya ada yang berhubungan dengan Tuan Ali tadi, tanah milik Tuan Ali dinilai 14 juta. Maka yang kita catat kasnya masih sama sebesar 20 juta, tetapi tanahnya kita tulis 14 juta sesuai dengan penilaian kembali. Kemudian selain tanah, Tuan Ali juga menyetorkan bangunan sebesar 14 juta. Berarti modal yang disetorkan oleh Tuan Ali sebesar 48 juta. Nah, ini adalah mencatat penyetoran modal dari Tuan Ali. Lanjut, kita catat penyetoran modal dari Tuan Dani. Ini ada Tuan Dani menyetorkan ini dan di perjanjian pendirian firma yang berhubungan dengan Tuan Dani, poin 5, kendaraannya dinilai hanya 12 juta saja. Berarti yang kita catat di sini kas dulu sebesar 16 juta dan kendaraan sebesar 12 juta. Sesuai dengan penilaian ini ya. Berarti modal yang disetorkan oleh Tuan Dani sebesar 16 juta. 28 juta. Nah, ini adalah mencatat penyetoran Tuan Dani. Kalau sudah dijumlahkan seperti biasa, hasilnya debitnya 88.250.000, kreditnya 88.250.000. Sama ya. Selanjutnya kita buat neraca saldonya ya. Nah, ini di sisi kiri aja nih. Sisi kiri saya bikin neraca saldonya. Ini biar beda aja, yang jurnal umum saya beri warna merah ya, yang neraca saldo saya beri warna biru. Kita pindahkan apa yang ada di jurnal umum ini, kita pindahkan ke neraca saldonya. Kita mulai dari yang liquid dulu seperti biasa lah ya, kas,
Di sini 20 juta dan 16 juta, berarti saya tulis di sini kas sebesar, langsung dijumlahkan aja, 36 juta. Berarti kas nomor 11 ya. Nah, ini hanya untuk mengecek aja. Mengecek aja biar mana yang sudah dipindahkan, mana yang belum gitu ya. Setelah kas, kita nyari yang paling liquid ini ada apa ini? Piutang dagang ya, piutang dagang. Sebesar 1.500.000, nomor 112 kita tulis di sini. Kemudian persediaan barang 8 juta kita pindahkan di sini. 113 tulis di sini. Kemudian perlengkapan sebesar 2.250.000 kita tulis di sini. Kemudian ada peralatan 121, peralatan 500.000, pindahkan ke sini ya. 121. Kemudian harta lagi kita cari ada ini tanah, bangunan, dan kendaraan. Kalian boleh nulis tanah dulu, bangunan dulu, atau kendaraan terserah kalian aja ya. Karena ini harta tetap, berarti melanjutkan nomornya peralatan. Misalnya saya pilih kendaraan dulu deh. Kendaraan sebesar 12 juta, saya tulis di sini 122. Kemudian tanah 14 juta. Saya tulis di sini 123, kemudian bangunan 14 juta. 124. Kemudian ada utang dagang ya. Utang dagang sebesar 3.500.000. Saya tulis di sini 211. Kemudian modal, kita mulai modal Tuan Soleh dulu. Sebesar 8.750.000, 311. Kemudian ada modal Tuan Ali 48 juta. 312. Kemudian modal Tuan Dani 28 juta. 313. Nah, kita cek mana yang belum dipindahkan. Sudah semua, berarti tinggal dijumlahkan. Ya, sama hasilnya. Nah, sebenarnya sih udah selesai prosesnya, neraca saldonya udah jadi nih. Tapi kalau penyajiannya kalian pengen lebih cantik, kalian bisa menyusunnya dalam bentuk skontro seperti ini. Nah, saya beri warna merah skontro di mana kita pisahkan aktiva di sisi kiri, pasiva di sisi kanan. Nah, ini kebetulan yang ada di debit ini semuanya aktiva ditaruh di sisi kiri, kemudian pasiva kalian pindahkan di sisi kanan. Kalau misalnya di sini nanti ada akumulasi, misal ya, maka akumulasi itu masuk ke aktiva ya, tetapi di sini kalian nulisnya harus minus. Karena akumulasi itu adalah bagian dari aktiva tetapi dia mengurangi aktiva. Nah, seperti ini cara menyusun akuntansi untuk perusahaan di mana salah satu anggotanya sudah memiliki usaha. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.